Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Teras Boyolali. Terima kasih kepada 550 subscriber yang telah mengikuti YouTube channel saya. Mohon maaf saya tidak aktif selama 3 tahun ke belakang. Nah, saat ini di sekolah saya sedang ada renovasi gedung, sehingga 10 kelas harus pembelajaran secara daring secara bergantian antara kelas 10 dengan kelas 11. Saat ini saya mengajar di kelas 11. Nah, karena secara pembelajarannya secara daring, maka momentum ini saya gunakan untuk kembali lagi saya aktif mengupload video di YouTube. Dan semoga YouTube saya ini bermanfaat lebih khususnya kepada anak-anak saya yang sedang belajar secara daring, termasuk anak-anak saya yang sering mengikuti dispensasi pembelajaran. Semoga YouTube saya ini bermanfaat untuk kita semuanya yang sedang belajar matematika. Yuk kita belajar matematika. Hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama, pertumbuhan. Salah satu contoh dalam kehidupan nyata yang berlaku materi pertumbuhan ini seperti jumlah penduduk. Jumlah penduduk pasti setiap tahun akan semakin bertambah. Selain seperti jumlah penduduk, bisa juga misalkan contohnya suatu barang. Misalkan ada barang emas. Kalau dijual beberapa tahun kemudian, misalkan 5 tahun, 10 tahun, pasti harganya semakin naik. Emas, logam mulia, tanah, dan seterusnya. Nah, untuk pertumbuhan dapat kita cari melalui PN sama dengan PO dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, di sini PN adalah jumlah atau harga atau kandungan objek pada saat periode ke N. Kemudian kalau PO yaitu jumlah atau harga atau keadaan objek pada mula-mula. Nah, I-nya yaitu persentase pertumbuhan. Kemudian N yaitu periode atau tahun yang akan kita cari atau bulan yang akan kita cari. Seperti itu. Nah, baru kita masuk mulai ke contoh soal. Ini adalah contoh soal pertumbuhan. Penduduk suatu kota X mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2020. Bila jumlah penduduk meningkat dengan laju 2% per tahun, maka tentukan penduduk kota tersebut pada tahun 2025. Nah, ini tadi saya sudah memberikan kalimat bahwa ini adalah contoh pertumbuhan. Nah, kalau di dalam soalan tidak ada kalimat seperti itu. Nah, kuncinya adalah kalau soal pertumbuhan di sini meningkat per tahun atau meningkat pada tahun sebelumnya, meningkat, bertambah atau bertumbuh dan seterusnya. Kalau peluruhan atau penyusutan berkurang. Nah, titik kuncinya di kata itu. Kemudian untuk contoh soal ini, mari kita selesaikan bersama-sama. Kita tulis dulu yang diketahui mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2020. Jadi mula-mulanya di tahun 2020. Maka ini yang diketahui PO sama dengan 2 juta jiwa. 2 juta jiwa atau kita tuliskan 2 juta seperti ini. Nah, kemudian apalagi yang diketahui di sini? Bila jumlah penduduk meningkat dengan laju 2%, maka ini adalah persentase pertumbuhannya, yaitu I sama dengan 2% per tahun. Atau kita tulis menjadi bentuk pecahan, lalu kita tulis menjadi bentuk desimal, 2/100, berarti desimalnya adalah 0,02. Kemudian kita cari periode yang ditanyakan, maka tentukan penduduk kota tersebut pada tahun 2025. Nah, yang ditanyakan tahun 2025, mula-mula yang diketahui tahun 2020. Maka kita kurangkan 2025 dikurangi 2020, yaitu 5. Nah, inilah yang diketahui. Kemudian kita cari PN sesuai yang ditanyakan. Kita tulis dulu PO dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Kita tulis PO-nya yaitu 2 juta. Dikalikan 1 ditambah I-nya 0,02 dipangkatkan 5. Berarti 2 juta kita kalikan 1 ditambah 0,2 yaitu 1,02 pangkat 5. Nah, kita cari 1,02 dipangkatkan 5. Di sini saya sudah menyiapkan kalkulator. Biasanya kalau di kelas diperbolehkan menggunakan kalkulator. Nah, tapi nggak boleh kalkulator di HP, harus kalkulator yang khusus. Nah, karena saya belum memiliki kalkulator, jadi untuk pada video ini mohon maaf saya menggunakan kalkulator yang ada di HP. Kita hitung 1,02
1,02 kita pangkatkan 5. Nah, hasilnya adalah 1,10408 dan seterusnya. Kita ambil 3 angka dari belakang koma. 1,104 dikalikan dengan 2 juta. Nah, kita kalikan dengan 2 juta, berarti kali 2 juta, hasilnya adalah 2.268.161,6064 dan seterusnya. Karena ini adalah jumlah jiwa, maka kita bulatkan ini belakang koma langsung kita hilangkan. Ini kita bulatkan, ini kan komanya ada di atas lebih dari 50, berarti ini kita bulatkan ke 1 di sini. Berarti ini menjadi 2.208.162. Nah, ini kita bulatkan jiwa. Kan nggak mungkin jumlah jiwa itu koma-koma, maka ini kita bulatkan 1 di atasnya. Nah, berarti contoh soal ini pada tahun 2020 mencapai 2 juta jiwa, kemudian dengan laju 2% per tahun, maka di tahun 2025 menjadi 2.208.162 jiwa. Begitu untuk contoh soal pertumbuhan. Selanjutnya yaitu peluruhan atau penyusutan. Di dalam kehidupan nyata yang sering kita jumpai, misalkan yaitu luas tanah suatu daerah. Semakin lama, semakin berjalannya waktu, pasti luas tanah itu akan berkurang karena semakin banyaknya jumlah penduduk. Selain itu, misalkan barang elektronik kalau kita beli baru, misalkan tahun ini kita beli sepeda motor, pasti 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian atau bahkan 10 tahun kemudian kalau kita jual lagi, pasti harganya pasti akan semakin menurun gitu ya. Nah, sekarang untuk peluruhan atau penyusutan dapat kita cari melalui PN sama dengan PO dikali 1 dikurangi I pangkat N. Jadi hampir sama dengan pertumbuhan, hanya berbedanya di sini. Kalau pertumbuhan di sini ditambah, kalau peluruhan atau penyusutan di sini dikurangi. Sama, untuk PN-nya adalah jumlah atau harga atau kandungan objek pada saat periode ke N yang mau dicari. Tapi PO adalah jumlah atau harga atau kandungan objek mula-mula. Nah, I-nya adalah persentase peluruhan atau penyusutan dan N-nya adalah periode. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Pesatnya pembangunan pemukiman mengakibatkan daerah persawahan semakin lama semakin sempit. Menurut data statistik tahun 2019, total area sawah di suatu daerah sekitar 400 hektar. Dan setiap tahunnya berkurang 5% dari tahun sebelumnya. Tentukan perkiraan area sawah pada tahun 2031. Nah, di sini dari soal ini saya sudah jelas bahwa ini adalah contoh soal dari peluruhan atau penyusutan. Besok kalau menemui soal, nah kunci dari pertumbuhan atau peluruhan ini setiap tahunnya berkurang. Nah, setiap tahunnya berkurang, maka ini adalah contoh soal peluruhan atau penyusutan. Dari soal ini kita tulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah pada tahun 2019, nah ini berarti kita anggap mula-mula. Jadi mula-mula sawah itu pada tahun 2009 total area ini sekitar 400 hektar. Nah, ini yang diketahui. Kemudian setiap tahunnya berkurang 5%, maka I-nya sama dengan 5%. Kita jadikan desimal berarti 5, kita jadikan pecahan dulu yaitu 5/100, kemudian kita jadikan desimal berarti menjadi 0,05. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pada tahun area sawah pada tahun 2031, maka kita cari dulu N-nya. N-nya itu yang ditanyakan tahun 2031, mula-mula tahun 2019, maka kita kurangi 2031, kita kurangi 2019, yaitu 11 tahun ya. Yaitu 12 tahun. Berarti N-nya adalah 12 tahun. Kemudian kita hitung PN sama dengan PO. PO dikalikan 1 dikurangi I pangkat N. Kita masukkan angkanya, PO yaitu 400 dikali 1 dikurangi I-nya 0,05 dan N-nya 12. Kemudian kita hitung sama dengan 400
1 dikurangi 0,05 berarti 0,95 dipangkatkan 12. Nah ini pangkatnya besar sekali ya, nggak mungkin kita hitung sendiri. Nah di dalam materi ini biasanya kita disediakan atau boleh membuka kalkulator. Khusus kalkulator, bukan kalkulator yang ada di HP. Kalau pembelajaran di kelas atau bahkan pas tes. Tapi kalau tidak disediakan kalkulator, biasanya di soal sudah dituliskan 0,95 pangkat 10 berapa, 0,95 pangkat 11 berapa, 0,95 pangkat 12 berapa. Jadi, nah, kemudian kita hitung pakai kalkulator. Tadi sudah saya hitung dengan kalkulator. Itu 0,95 dipangkatkan 12 itu hasilnya adalah 0,5403,6 dan seterusnya. Kita ambil 3 angka aja dari belakang di koma. Jadi 400 dikalikan 0,540 itu hasilnya adalah 216 hektar. Nah, jadi perkiraan area sawah pada tahun 2031 yaitu 216 hektar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya yang sedang belajar materi pertumbuhan, peluruhan, atau penyusuran. Subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.